Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anastasia Esi, NIM D10121717030. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan Struktur Gedung 6 Lantai RS Rubini Mempawah. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Asep Supriyadi STMT, dan dosen pembimbing kedua saya, Bapak Erwin Sutandar STMT. Saya juga berterima kasih kepada penguji utama saya, yaitu Bapak Arianto STMT, dan dosen penguji kedua saya, yaitu Bapak M. Yusuf STMT IPM. Dalam penjelasan proposal tugas akhir ini, saya akan membagi pokok pembahasan menjadi 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tujuan pustaka. Yang ketiga, metodologi perhitungan. Dan yang keempat, perencanaan awal preliminary design. Pada pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Adapun pendahuluan yaitu yang pertama latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, data gedung, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Yang pertama, pembangunan gedung rumah sakit baru ini sebagai salah satu wujud meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan bagi masyarakat pada daerah sekitar. Yang kedua, gedung rumah sakit umum daerah Rubini yang baru akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas ruangan IGD, kebidanan, kandungan, ICU, HCU, PICU, endoskopi, ruang operasi, CT scan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, setiap perancangan pembangunan di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah saat ini harus memperhitungkan parameter gaya gempa, dikarenakan termasuk dalam zona gempa ringan. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan perhitungan struktur gedung bagian bawah dan perhitungan struktur gedung bagian atas. Yang kedua, bagaimana perencanaan untuk utilitas. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, memahami tahapan perencanaan perhitungan struktur, yaitu memahami tahapan perhitungan struktur gedung bagian bawah dan bagian atas. Yang kedua, mampu merencanakan bangunan yang memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku. Ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan struktur bagian bawah yaitu pondasi dan struktur bagian atas yaitu pelat, balok, kolom, dan tangga. Yang kedua, untuk perencanaan struktur gedung 6 lantai ini menggunakan beberapa standar SNI sebagai pedoman dalam analisa perhitungan untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut. A. SNI 2847-2019, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. B. SNI 1727-2020, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain. C. SNI 1726-2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. D. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. E. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang ketiga, perencanaan untuk utilitas. Data gedung. Adapun data-data fisik dari gedung ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur beton bertulang. Yang kedua, jumlah lantai 6. Panjang bangunan 95,40 meter, lebar bangunan 24 meter, tinggi lantai dasar 4 meter, tinggi lantai 1 sampai 6 4 meter, tinggi lantai dak 1,52 meter, tinggi total bangunan 28,99 meter. Spesifikasi material bangunan yang digunakan adalah sebagai berikut.
mutu beton 40 MPa, mutu baja ulir 400 MPa, dan mutu baja polos 240 MPa. Berikut tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4 sampai lantai 6 itu mengikuti tipikal dengan lantai 3. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama studi pustaka, yang kedua penggunaan program analisis struktur. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metodologi perhitungan, bab 4 perencanaan awal preliminary design, bab 5 perencanaan sarana dan prasarana pendukung gedung, bab 6 pemodelan struktur, bab 7 pengecekan perilaku, bab 8 desain penulangan, bab 9 perencanaan pondasi, bab 10 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan pustaka. Pada tujuan pustaka terdiri dari tinjauan umum, bangunan gedung, rumah sakit, perencanaan struktur bangunan, dan rencana struktur. Tinjauan umum. Dalam dunia konstruksi, bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lebih dari satu lantai secara vertikal. Untuk merencanakan sebuah bangunan tinggi, dibutuhkan analisa yang cermat dan teliti untuk menentukan dimensi maupun spesifikasi struktur bangunan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai. Analisa perencanaan meliputi seluruh bagian struktur bangunan, dari bagian struktur bawah sampai struktur atas. Dalam analisa perencanaan diperlukan pendekatan dalam beberapa aspek, yaitu aspek arsitektur, aspek fungsional, aspek lingkungan, kekuatan dan kestabilan struktur, faktor kemampuan struktur dalam pelayanan gedung. Bangunan gedung. Bangunan gedung rumah sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah atau perairan, ataupun di bawah tanah atau perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan rumah sakit. Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi. Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanusiaan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan. Fungsi bangunan gedung adalah fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus. Rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang kedua, rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. Yang ketiga, adapun bentuk dan jenis pelayanan rumah sakit yaitu sebagai berikut. Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan. Rumah sakit statis merupakan rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Rumah sakit difungsikan pada daerah tertinggal. Yang keempat, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Perencanaan struktur bangunan. Yang pertama, pembebanan. 1. Beban mati SNI 1727-2020
Pasal 3.1.1. Tabel 2.1 yaitu berat sendiri material konstruksi. Tabel 2.2 berat sendiri komponen gedung. Beban hidup SNI 1727 tahun 2020. Berikut tabel 2.3 beban hidup distribusi merata minimum L0 dan beban hidup terpusat minimum lanjutan. Ketiga, beban angin SNI 1727 2020 pasal 26 sampai pasal 31. 4. Beban gempa SNI 1726 2019. Beban gempa adalah fenomena getaran yang diakibatkan oleh benturan atau pergesekan lempeng tektonik bumi yang terjadi di daerah patahan. 4.1 Faktor keutamaan gempa dan kategori risiko struktur bangunan SNI 1726 tahun 2016 pasal 4.1.2. Selanjutnya tabel 2.4 kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa lanjutan. Tabel 2.5 faktor keutamaan gempa. 4.2 klasifikasi situs. Klasifikasi situs adalah untuk memberikan kriteria desain seismik berupa faktor-faktor amplifikasi pada bangunan. Dalam perumusan kriteria desain seismik, suatu bangunan di permukaan tanah atau penentuan amplifikasi besaran percepatan gempa puncak dari batuan dasar dan ke permukaan tanah untuk suatu situs. Maka situs tersebut harus diklasifikasikan terlebih dahulu, yaitu SNI 1726 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung, 2019, halaman 29 sampai 30. Berikut tabel 2.6 klasifikasi situs. 4.3 wilayah gempa dan spektrum respon. Berikut gambar 2.1 parameter gerak tanah SS, gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget. Wilayah Indonesia untuk spektrum respon 0,2 detik. Redaman kritis 5%. Selanjutnya, gambar 2.2 parameter gerak tanah S1, gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko target. Wilayah Indonesia untuk spektrum respon 0,2 detik. Redaman kritis 5%. Selanjutnya, parameter percepatan gempa SNI 1726 2019 pasal 6.1.1. Koefisien situs dan parameter respon spektral percepatan gempa maksimum yang dipertimbangkan risiko tertarget. Untuk menentukan respon spektral percepatan gempa MCER di permukaan tanah, diperlukan suatu faktor amplifikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Faktor amplifikasi meliputi faktor amplifikasi getaran terkait percepatan pada getaran periode pendek, FA, dan faktor amplifikasi terkait percepatan yang mewakili getaran periode 1 detik. Berikut tabel 2.7 koefisien situs FA. Selanjutnya tabel 2.8 koefisien situs FV. Parameter percepatan spektral desain. Spektrum respon desain. Kategori desain seismik. Struktur harus ditetapkan memiliki suatu kategori desain seismik yang mengikuti pasal ini. Kategori desain seismiknya berdasarkan kategori risikonya dan parameter respon spektral percepatan desainnya, SDS dan SD1. Berikut tabel 2.9 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode pendek,
Dan berikut tabel 2.10 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan pada periode 1 detik. Sistem struktur pemikul gaya seismik. Sistem dasar pemikul gaya seismik lateral dan vertikal harus memenuhi salah satu tipe yang ditunjukkan pada tabel 2.15 atau kombinasi sistem seperti yang terdapat pada pasal 7.2.2, 7.2.3, dan 7.2.4 SNI 1726/2019. Kecuali apabila sistem struktur tersebut termasuk dalam pasal 7.2.1 SNI 1726/2019. Tabel 2.11 faktor R, ohm 0 dan CD untuk sistem pemikul gaya seismik berupa sistem rangka beton bertulang pemikul momen. Struktur gedung beraturan dan tidak beraturan. A. Ketidakberaturan horizontal SNI 1726/2019 pasal 7.3.2.1. Berikut tabel 2.12 ketidakberaturan horizontal pada struktur. Berikut gambar 2.3 ketidakberaturan horizontal. B. Ketidakberaturan vertikal. Berikut tabel 2.13 ketidakberaturan vertikal pada struktur. Selanjutnya gambar 2.4 ketidakberaturan vertikal. Selanjutnya ada redundansi, kriteria pemodelan, geser dasar seismik, penentuan periode. Periode fundamental struktur T dalam arah yang ditinjau harus diperoleh menggunakan sifat struktur dan karakteristik deformasi elemen pemikul dalam analisa yang teruji. Selanjutnya tabel 2.14 koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung. Selanjutnya distribusi vertikal gaya seismik, distribusi horizontal gaya seismik, pembesaran momen torsi tak terduga, dan penentuan simpangan antar tingkat. 4.4 Perencanaan pembebanan. Yang pertama, 1,4 dikali beban mati. Yang kedua, 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 ditambah 0,5 atau beban hidup atau beban salju atau beban hujan. Yang ketiga, 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 atau beban hidup atap atau beban salju atau beban hujan ditambah beban hidup atau 0,5 beban angin. Yang keempat, 1,2 dikali beban mati ditambah 1,0 beban angin ditambah beban hidup ditambah 0,5 atau beban hidup atap atau beban salju atau beban hujan. Yang terakhir 0,9 dikali beban mati ditambah 1,0 dikali beban angin. Bila efek beban seismik yang ditetapkan E sama dengan F, EV, EH didefinisikan dalam pasal 7.4.2 dan pasal 7.4.3.1 pada SNI 1726/2019. Dikombinasikan dengan efek beban lainnya, kombinasi beban seismik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1,2 beban mati ditambah EV ditambah EH ditambah beban hidup ditambah 0,2 S. Yang kedua, 0,9 dikali beban mati dikurang EV ditambah EH. Bila efek beban seismik dengan kekuatan lebih EM sama dengan F atau EV EMH yang ditetapkan dalam pasal 7.4.3 SNI 1726/2019 dikombinasikan dengan efek beban lainnya,
Kombinasi beban seismik untuk struktur yang harus digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1,2 dikali beban mati ditambah EV ditambah EMH ditambah beban hidup ditambah 0,2 kali S. Yang kedua, 0,9 dikali beban mati dikurang EV ditambah EMH. Selanjutnya, rencana struktur. Rencana struktur dibagi menjadi dua, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Yang pertama, struktur atas. A. Pelat lantai. Pelat lantai merupakan salah satu struktur bangunan dengan bidang yang terbilang tipis. Pelat lantai merupakan suatu konstruksi yang menumpu langsung pada balok atau dinding geser. Pada perencanaan plat lantai menggunakan metode ekivalen untuk menghitung beberapa momen yang terjadi dan menggunakan metode program membran. Pada perencanaan metode membran itu plat diasumsikan dan menerima gaya horizontal saja. Berdasarkan SNI 2847/2019 tentang beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya, terbagi menjadi dua plat, yaitu perencanaan plat satu arah dan perencanaan plat dua arah. Plat satu arah adalah plat perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya lebih besar dari 2. Yang pertama, batasan desain pasal 7.3, yang kedua batasan perlu pasal 7.4, yang ketiga kekuatan desain pasal 7.5, yang keempat batasan tulangan pasal 7.6, yang kelima detail tulangan pasal 7.7. Selanjutnya, plat dua arah. Plat dua arah adalah plat yang perbandingan sisi panjang dan sisi pendeknya kurang dari 2 atau sama dengan 2. Yang pertama, batasan desain pasal 8.3, yang kedua batasan perlu pasal 8.4, yang ketiga kekuatan desain pasal 8.5, yang keempat batasan tulangan pasal 8.6, dan detail tulangan pasal 8.7. Balok. Balok merupakan elemen lentur, yaitu elemen struktur yang didominan memikul gaya dalam berupa momen lentur dan juga momen geser. Balok berfungsi sebagai penyangga bangunan yang ada di atasnya. Adalah sebagai pelimpah beban kombinasi pada pelat dan atap. Pada perencanaan balok ini, terdapat dua tipe balok, yaitu balok T dan balok L. Balok T adalah balok yang pengecorannya dilaksanakan bersamaan dengan pengecoran pelat lantai atau sering disebut monolit tengah bentang pelat. Sedangkan balok L adalah balok yang pengecorannya dilaksanakan bersamaan dengan pengecoran pelat lantai atau sering disebut monolit ujung bentang pelat. Itu terbagi menjadi batasan desain pasal 9.3, kekuatan perlu pasal 9.4, kekuatan rencana pasal 9.5, dan batasan tulangan pasal 9.6. Berikut gambar balok T dan balok L. Kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total atau seluruh struktur. Itu dibagi menjadi beban desain pasal 10.3, kekuatan perlu pasal 10.4, kekuatan rencana pasal 10.5, dan batasan tulangan pasal 10.6. D. Utilitas. Yang pertama ada tangga. Tangga adalah struktur konstruksi yang dirancang untuk menghubungi dua tingkat vertikal dalam jarak tertentu. Singkatnya, tangga adalah struktur penghubung antar lantai. Fungsi tangga tentunya sebagai jalan naik dan turun antar tingkat lantai. Berikut adapun bagian-bagian dari struktur tangga, yaitu pondasi tangga, ibu tangga, anak tangga, dan bordes. Yang kedua, lift. Lift merupakan fasilitas lalu lintas vertikal bagi petugas RS maupun untuk pasien. Yang kedua, struktur bawah. A. Pondasi. Pondasi adalah struktur bagian paling bawah dari suatu konstruksi, gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, dinding penahan, menara, tanggul, dan lain-lain, yang berfungsi untuk menyaturkan beban vertikal di atasnya.
atau kolom, maupun beban horizontal ke tanah. Perencanaan struktur bawah untuk suatu konstruksi bangunan dengan tepat mutlak diperlukan untuk dapat menjaga kestabilan konstruksi yang ditahan. Kesalahan dalam perhitungan struktur bawah akan menyebabkan bangunan yang kokoh pada struktur atas menjadi runtuh dan berakibat fatal bagi penghuninya. Adapun perencanaan pondasi untuk tugas akhir ini menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu standar penetration test. Yang pertama, daya dukung satu tiang. QA sama dengan 40 dikali nilai NSPT pada elevasi dasar tiang dikali luas penampang dasar tiang meter kuadrat ditambah 0,2 dikali nilai NSPT rata-rata dikali luas selimut tiang meter kuadrat. Yang kedua, QA sama dengan daya dukung ultimate fondasi tiang panjang ton dibagi faktor keamanan diambil 3. Yang ketiga, jumlah tiang panjang. Jumlah tiang panjang sama dengan W total dibagi daya dukung satu tiang. Yang keempat, efisiensi grup. Efisiensi grup sama dengan 1 dikurang artan dibagi 90 dikali jumlah baris tiang dikurang 1 dikali jumlah kolom ditambah jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris tiang dibagi jumlah baris tiang dikali jumlah kolom. Selanjutnya, daya dukung kelompok tiang. Daya dukung kelompok tiang sama dengan efisiensi grup dikali QA. Slope. Slope adalah salah satu elemen struktur yang terletak di atas pondasi bangunan yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atasnya. Adapun faktor dari slope yaitu untuk memperkuat rangkaian dinding pasangan bata sebagai penyalur atau perata beban yang diterima oleh pondasi dan mengokohkan sistem pondasi. C. Pile cap. Pile cap merupakan suatu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom di bab atasnya. Fungsi dari pile cap yaitu untuk menerima beban dari kolom yang kemudian akan terus disebarkan ke tiang panjang di mana masing-masing pile mendapatkan 1 per ton dari beban oleh kolom dan harus lebih besar dari daya dukung yang diizinkan. Pile cap ini bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada di titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan beban tambahan pada pondasi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung pile cap sebagai berikut. Panjang sama dengan N dikurang 1 dikali S ditambah 2 dikali S aksen. Lebar sama dengan M dikurang 1 dikali S ditambah 2 dikali S aksen. Tinggi sama dengan N dikurang 1 dikali S ditambah 2 dikali S aksen. Kemudian berat sendiri tiang panjang. Berat total yang dibebani pada fondasi. W total sama dengan WTP ditambah WN. Selanjutnya jumlah tiang yang dibutuhkan. Jumlah tiang panjang deretan kolom sama dengan W total dibagi QA. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu metodologi perhitungan. Pada metodologi perhitungan terbagi menjadi tinjauan umum, perencanaan awal, perencanaan utilitas, analisis struktur, perencanaan penulangan, fondasi, dan diagram alir perencanaan gedung. Yang pertama, tinjauan umum. 1. Pada penulisan laporan tugas akhir ini membahas tentang perencanaan struktur gedung 6 lantai RS Rubini Mempawah dengan menggunakan bantuan program komputer sebagai alat bantu dalam proses analisis perhitungan. Yang kedua, data yang digunakan yaitu data sekunder
yang berupa data daya dukung tanah NSPT dan juga data gambar arsitektur gedung yang meliputi denah, tampak, dan potongan. Ketiga, untuk merencanakan bangunan tahan terhadap gempa dan juga dapat mendesain dimensi serta tulangan yang dibutuhkan pada gedung tersebut. Perencanaan awal. Perencanaan awal. Dalam perencanaan awal ini, untuk menentukan dimensi pada struktur, adapun dimensi yang direncanakan yaitu dimensi plat, balok, slope, kolom, dan pondasi. Selain itu, juga dapat perencanaan awal ini direncanakan juga perencanaan fasilitas pendukung gedung seperti tangga dan lift, sesuai dengan persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan SNI 2847/2019. Yang ketiga, perencanaan utilitas. Pada perencanaan utilitas ini bertujuan untuk menentukan dimensi plat tangga dan bordes. Yang keempat, analisis struktur. Analisis struktur digunakan untuk menentukan beban-beban yang bekerja seperti beban mati, beban hidup, beban hidup sementara, beban angin, beban air hujan, dan beban gempa. Berikut berdasarkan standar SNI yang berlaku. Yang pertama, SNI 1727/2020, beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Yang kedua, SNI 1726/2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa dan struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang ketiga, SNI 2847/2019, persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung dan penjelasan. Yang kelima, perencanaan penulangan. Hasil gaya-gaya dalam yang sudah diperoleh dari tahapan sebelumnya dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan penulangan. Dalam perencanaan penulangan meliputi penulangan pada plat, slope, balok, kolom, dan fondasi. Yang keenam, perencanaan fondasi. Untuk merencanakan fondasi, dilakukan pemilihan jenis fondasi yang sesuai dengan kondisi tanah, lokasi gedung, dan memperhitungkan gaya dalam yang bekerja pada fondasi. Perencanaan fondasi meliputi perencanaan ukuran pur, pile cap, perencanaan balok slope, penulangan pur, fondasi, dan perhitungan tiang fondasi. Diagram alir perencanaan gedung. Selanjutnya pengumpulan data denah, arsitektur, dan data tanah. Kemudian preliminary design, yaitu menentukan dimensi struktur pada pelat, balok, kolom, dan fasilitas pendukung seperti tangga dan lift. Selanjutnya pemodelan struktur, input beban dan analisis struktur, perhitungan gaya-gaya dalam, kontrol. Selanjutnya perencanaan tulangan, perencanaan fondasi, penyusunan laporan, dan selesai. Selanjutnya pokok pembahasan yang terakhir yaitu perencanaan awal, preliminary design. Pada preliminary design terdiri dari yang pertama, tinjauan umum, perencanaan awal dimensi balok, perencanaan awal dimensi plat lantai, perencanaan awal dimensi kolom, perencanaan awal dimensi slope, dan perencanaan awal fondasi. Yang pertama, tinjauan umum. Preliminary design adalah proses memodelisasikan suatu struktur bangunan, menganalisis pendahuluan untuk menentukan dimensi dari elemen-elemen struktur, pelat, balok, dan kolom dari suatu struktur bangunan, sehingga struktur dapat menahan beban-beban yang bekerja pada struktur tertentu tersebut. Yang kedua, perencanaan awal dimensi balok. Selanjutnya, gambar 4.1, denah lantai 1 yang ditinjau. Pada perencanaan dimensi awal ini digunakan mutu beton 40 MPa, mutu baja 400 MPa. Berikut ini merupakan contoh perhitungan untuk tinggi minimum pada balok satu ujung menerus. Lebar diambil 4000 mm, maka H-min didapat 420,077 mm. Berikut tabel 4.1 penentuan dimensi balok. Yang ketiga, perencanaan awal dimensi tebal plat lantai.
Berikut gambar 4.2 denah plat lantai 1. Untuk denah plat lantai 1 yang ditinjau yaitu yang ini di gambar 4.3. Selanjutnya, adapun perhitungan dalam menentukan tebal plat lantai dengan tinjauan plat P1 dan P2 adalah sebagai berikut. Menentukan jenis plat lantai. Plat lantai P1 didapat 1,054 lebih kecil dari 2, itu plat 2 arah. Yang kedua, plat P2 didapat 1,013 lebih kecil daripada 2, maka plat 2 arah. Untuk perhitungan selanjutnya diasumsikan tebal plat lantai yaitu 90 mm. Selanjutnya, alfa F1 balok T B2 dimensi 150/300, BW 150 mm, H 300, T 90 mm. Lebar efektif diambil nilai BE terkecil yaitu BE 570 mm. Kemudian momen inersia balok IB. Untuk K-nya didapat 1,746, IB didapat 5,9 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Momen inersia plat IS didapat 3,44 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat alfa F1 didapat 1,714. Selanjutnya, alfa F2 balok T B1 dimensi 300/600, BW 300 mm, H 600 mm, dan untuk T 90 mm. Lebar efektif diambil nilai BE terkecil yaitu BE 1320 mm. Momen inersia balok IB. K didapat 1,74. IB sama dengan didapat 9,415 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Momen inersia plat IS didapat 3,44 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Selanjutnya, rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat alfa F2 yaitu didapat 27,389. Selanjutnya, alfa F3 balok T B1 dimensi 300/600, BW 300 mm, H 600 mm, dan T 90 mm. Lebar efektif diambil nilai BE terkecil yaitu BE 1320 mm dan momen inersia balok IB. K didapat 1,74 dan IB didapat 9,415 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Momen inersia plat IS didapat 3,44 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat alfa F3 didapat 27,389. Alfa F4 balok T B2 dimensi 150/300, BW 150 mm, H 300 mm, dan T 90 mm. Lebar efektif BE diambil nilai BE terkecil yaitu BE 570 mm. Momen inersia balok IB. K didapat 1,747 dan IB didapat 5,9 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Momen inersia plat IS didapat 3,33 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Rasio kekakuan lentur penampang balok terhadap kekakuan lentur plat alfa F4 didapat 1,768. Yang ketiga, menghitung nilai alfa FM pada plat P1 dan P2. Berikut gambar 4.4 nilai alfa F pada plat lantai yang ditinjau.
Selanjutnya, alfa FMP1 didapat 14,565 dan alfa FMP2 didapat 20,984. Yang keempat, menentukan tebal plat lantai. Untuk plat lantai yang ditinjau didapat nilai alfa FM lebih kecil daripada 2, maka tebal minimum plat lantai H- adalah nilai terbesar dari nilai H-. H-P didapat 87,835 mm dan H-Max P didapat 91,896 mm. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tebal plat lantai T sebesar 90 mm memenuhi persyaratan di mana nilai T lebih besar daripada H- dan 90. 4. Perencanaan awal dimensi kolom. Perencanaan dimensi kolom ditentukan dengan menghitung beban-beban bekerja pada kolom tersebut. Perhitungan total beban yang bekerja pada kolom menggunakan metode distributory area. Beban yang ditinjau dalam perencanaan dimensi kolom adalah beban vertikal berupa beban mati dan beban hidup. Selanjutnya, gambar 4.5 denah kolom lantai 1 yang ditinjau. Adapun pembebanan yang diperhitungkan dalam menentukan dimensi pada kolom adalah sebagai berikut. 1. Beban mati, beban sendiri DL. A. Pelat 90 mm. Q1 didapat 2,16 kN per meter kuadrat. B. Balok. Balok B1 dimensi 300 per 600, Q2 3,6 kN meter. Balok B2 dimensi 150 per 300, Q3 0,72 kN per meter. Kedua, beban mati tambahan SIDL. Beban mati tambahan A. Beban plafon dan rangka 0,18 kN per meter kuadrat. B. Beban akibat genangan air hujan setinggi 5 cm. C. Beban plesteran ekspos lantai 1,5. Terus Q6 didapat 0,315 kN per meter kuadrat. D. Berat penutup lantai berupa adukan semen 3 cm dan keramik 1 cm. Q7 didapat 0,66 kN per meter kuadrat. E. Berat plumbing dan instalasi listrik Q8 0,25 kN per meter kuadrat. F. Berat dinding pasangan batako berlubang HB 10 cm dan plesteran 2 x 1,5 cm. 1. Tinggi 4 meter, Q9 didapat 4,90 kN per meter kuadrat. Yang kedua, tinggi 4,98 meter, Q10 didapat 5,98 kN meter kuadrat. Ketiga, beban hidup LL. Beban hidup ruang pasien 1,92 kN per meter kuadrat. Beban hidup ruang dan pendidikan 1,92 kN per meter kuadrat. Beban hidup lobi 4,79 kN per meter kuadrat. Beban hidup ruang meeting 4,79 kN meter kuadrat. Beban hidup ruang persiapan 4,79 kN meter kuadrat. Beban hidup ruang operasi 2,87 kN per meter kuadrat. Beban hidup koridor 3,83 kN per meter kuadrat. Beban hidup ruang dokter 2,4 kN per meter kuadrat. Beban hidup toilet 4,79 kN per meter kuadrat. Beban hidup tangga 4,76 kN per meter kuadrat. Beban hidup gedung 6 kN per meter kuadrat. Dan beban atap 0,96 kN meter kuadrat. 4. Beban per lantai. Berikut tabel 4.2 beban per lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, atap. 5. Kombinasi pembebanan.
Untuk menghitung nilai ultimate PU, pada setiap lantai digunakan kombinasi pembebanan PU sama dengan 1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Berikut tabel 4.3 kombinasi pembebanan. 6. Perhitungan dimensi kolom. Berdasarkan denah kolom lantai 1 yang ditinjau, kolom direncanakan berbentuk persegi di mana dimensi kolom yang direncanakan menggunakan kolom seragam di setiap lantainya. Oleh karena itu, tinjauan luas penampang hanya perlu dilakukan terhadap kolom lantai 1 yang menerima beban paling besar dari lantai-lantai di atasnya. Selanjutnya direncanakan dimensi kolom dengan ukuran 60/60. Luas penampang kolom didapat 0,36 meter kuadrat. Tinggi kolom 28,99 meter. Sehingga total beban ultimate PU yang bekerja pada kolom lantai 1 adalah sebagai berikut. PU didapat 8803,745 Newton. Untuk menentukan dimensi awal kolom yang direncanakan berdasarkan SNI 2847/2019 pada tabel 2.3, komponen non-prategang dengan tulangan transversal berupa sengkang persegi, nilai PN max-nya adalah 0,80 PO, di mana awal kolom dapat dihitung dengan cara PN max sama dengan 0,80 dikali P buka kurung 0,85 FC aksen dikali luas penampang dikurang AST ditambah FY dikali AST. Data perencanaan. Mutu beton 40 MPa, mutu baja 350 MPa. PN max didapat 29,728 luas penampang. Sehingga luas penampang kolom yang diperlukan adalah 296,143 cm². Panjang sisi kolom perlu adalah 544,190 cm. Karena S rencana lebih besar daripada S perlu, maka dimensi kolom 60/60 mm dapat digunakan. 5. Perencanaan awal dimensi balok slope. Pada perencanaan awal dimensi pada balok slope ini direncanakan berdasarkan SNI 2847/2019 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Untuk perencanaan dimensi balok berdasarkan tabel 2.25, rumus tinggi minimum pada perencanaan dimensi awal ini digunakan mutu beton 40 MPa, mutu baja 400 MPa. Berikut ini merupakan contoh perhitungan tinggi minimum pada balok untuk satu ujung menerus dengan menggunakan bentang 8000 mm. Jadi didapat H-nya 420,077 mm. Berikut ini akan dilaksanakan kontrol kekakuan balok slope. A. Kekakuan kolom 60/60 didapat 0,0108 dan yang B. Kekakuan balok lantai 40/70 didapat 0,0114 Kontrol 0,0114 lebih besar daripada 0,0108 Maka balok slope yang direncanakan menggunakan dimensi 40/70 dapat diaplikasikan dengan digunakan untuk selanjutnya. 6. Perencanaan awal fondasi. Fondasi digunakan sebagai struktur pendukung gedung yang terbawah dan berfungsi sebagai elemen terakhir yang meneruskan beban ke tanah. Perancangan fondasi harus dipertimbangkan terhadap keruntuhan geser dan penurunan yang berlebihan. Untuk merencanakan fondasi diperlukan data penyelidikan tanah berupa daya dukung tanah dan klasifikasi tanah. Berikut gambar 4.6 denah lantai fondasi yang ditinjau. Pada perencanaan awal fondasi ini direncanakan perencanaan awal tiang pancang dengan menggunakan data hasil Standard Penetration Test atau SPT
Untuk jenis fondasi yang akan digunakan yaitu fondasi dalam dengan tiang panjang beton persegi. Berikut ini adalah data perencanaan yang digunakan. Ini ada data borlog. Selanjutnya, spektrum respon design. RS Rubini Mempawah ini ada jenis input, koordinat, lintang, bujur. Terus ada PGA, MCEG, SS, MCER, S1, MCER. Kemudian di sini ada lokasi RSUD Rubini Mempawah. Yang pertama, pembebanan gempa dalam perencanaan gedung ini menggunakan SNI 1726/2019. Perhitungan beban gempa dalam perencanaan gedung ini dimulai dengan menentukan klasitus tanah berdasarkan nilai NSPT. Selanjutnya, tabel nilai NSPT. Maka N didapat 6,773. Selanjutnya ini tabel klasitus. Klasitus didapat SE tanah lunak dan lebih besar dari 15. Kedua, parameter SS dan S1. Selanjutnya, tabel parameter SDS. Berikut tabel parameter SD1. 3. Spektrum respon design. TO didapat 0,18 detik, TS didapat 0,88 detik. Berdasarkan gambar 2.4, peta transisi periode panjang, TL sama dengan 6 detik. Untuk T lebih kecil daripada TO. SA didapat 0,1280. Untuk TO lebih kecil daripada T lebih kecil daripada TS. SA sama dengan SDS didapat 0,3200. Untuk TS lebih kecil daripada T lebih kecil daripada TL. SA didapat 0,2800. Untuk T lebih besar daripada TL. SA didapat 0,0398. Berikut tabel spektrum respon design. Selanjutnya di samping ada gambar kurva respon spektrum. Selanjutnya di sini ada spektrum respon design yang didapat dari Puskim. 4. Kategori resiko dan faktor keutamaan gempa. Berikut tabel kategori resiko. Di sampingnya tabel faktor kekuatan gempa. Untuk kategori resiko yaitu dikategorikan 4 dan faktor keutamaan gempanya didapat 1,50. Selanjutnya 5. Kategori desain sismik. Tabel KDS berdasarkan SDS. Nilai didapat 0,33, lebih kecil daripada SDS, lebih kecil daripada 0,50. Kategori seismik dapat 4. Di 4 didapat dengan D. Selanjutnya tabel KDS berdasarkan SD1. Nilainya 0,2 lebih kecil daripada SD1. Kategori resiko 4D. Kesimpulan. Berdasarkan tabel 2.11 dengan nilai SDS 0,32, maka struktur termasuk kategori desain D. Sedangkan berdasarkan tabel 2.12 dengan nilai SD1 sama dengan 0,28, maka struktur termasuk kategori desain D. Struktur harus ditetapkan ke dalam kategori desain sismik. Yang lebih parah maka digunakan kategori desain D, rangka beton bertulang pemikul momen khusus, TB. Sekian dari saya, terima kasih.